wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Soli-soli dan para juara. Bertemu lagi dengan Teh Elisa dalam pembelajaran tematik, dan kali ini akan membahas tentang bagian tubuh hewan dan fungsinya. Nah, apa saja ya? Oke, sebelumnya kita akan bahas tentang surah Al-Maidah ayat 3 tentang firman Allah tentang hewan. Oke? Nah, jadi di situ dikatakan artinya ya, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang terjatuh, yang tertanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih, dan diharamkan bagimu itu semua macam hewan-hewan untuk berhala. Kemudian diharamkan juga mengundi nasib dengan anak panah. Nah, jadi itu bagian dari terjemahan surah Al-Maidah yang dengan Allah menggambarkan tentang apa saja yang boleh kita makan dari hewan ya. Masya Allah. Oke, hikmahnya apa? Yang pertama adalah larangan Allah untuk memakan bangkai, kecuali bangkai ikan ya. Ikan nggak perlu disembelih. Kemudian makan darah, daging babi udah jelas ya, daging hewan yang disembelih dan yang untuk berhala. Kemudian dilarang juga mengundi nasib menggunakan anak panah. Nah, zaman dahulu kala seperti itu ya. Jadi siapa yang bisa memanah duluan atau siapa yang bisa memanah dapat angka sekian akan beruntung. Itu salah, seperti itu. Jangan ditiru ya. Nah, tujuannya kali ini adalah yang pertama, anak-anak dapat mengidentifikasi bagian tubuh hewan dan fungsinya. Dan yang kedua adalah anak-anak dapat mengidentifikasi bentuk tubuh hewan dan fungsinya. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah bagian tubuh hewan dan fungsinya. Kita ketahui hewan sebagaimana tumbuhan punya bagian-bagian tubuh yang memiliki fungsi berbeda-beda. Nah, apa saja? Oke, kita bahas yang pertama. Ini contoh hewan laut atau hewan air ya, yaitu ikan. Apa saja bagian-bagian yang Anda bisa lihat? Yang nampak ya? Oke, yang pertama adalah ekor. Fungsinya adalah menentukan arah perjalanan renangnya. Mau belok kanan, mau belok kiri. Nah, itu menggunakan ekor ya, Masya Allah. Kemudian yang kedua adalah sisiknya. Nah, sisik ini adalah bagian kulit terluar ikan. Fungsinya sebagai tentu saja pelindung tubuh bagian dalam. Dan ketiga adalah insang. Nah, ini hanya penting untuk bernafas di dalam air. Dan yang keempat adalah sirip. Nah, sirip ini sebagai penyeimbang agar hewannya nggak miring-miring kalau berenang. Oke, yang kedua ini contoh hewan udara, yaitu kupu-kupu. Sayapnya, nah ada depan dan belakangnya, belakang ya, berfungsi sebagai penggerak untuk menggeruk udara dan kekuatan terbang ya. Anak-anak kalau lihat itu berapa kali kupu-kupu mengepak saat terbang ya. Kemudian antena, nah ini alat sensor ya, jadi mau kemana pakai alat sensor dan keseimbangan dari kupu-kupu. Kemudian yang ketiga adalah mulutnya. Mulutnya bisa berkait-kait ya Nak ya, itu sebagai penghisap. Kemudian yang contoh ketiga adalah hewan darat ya. Contohnya adalah kelinci. Nah, hewan siapa yang tak suka dengan kelinci ya? Ini lucu sekali hewan ini. Dan ada fungsi tersendiri. Yang pertama adalah telinganya mendeteksi dan menangkap sumber suara yang bisa sampai 3 km. Wah, Masya Allah ya. Sangat hebat sekali kelinci ini. Telinga yang panjang itu berfungsi untuk mendeteksi suara sampai 3 km. Kemudian hidungnya. Pernah hidung kelinci bergerak-gerak seperti ini? Nah, itu namanya kelinci sedang mendeteksi bau makanan. Nah, kemudian yang ketiga adalah kaki. Kaki bagian belakang ini fungsinya untuk berlari dan melompat dengan jarak yang sangat jauh ya. Kemudian kita bahas tentang hubungan bentuk tubuh hewan dan fungsinya. Nah, bentuk tubuh hewan dan fungsinya ini juga bermacam-macam sesuai dengan di mana tempat tinggalnya dan apa yang dimakannya. Kita akan bahas yang pertama tentang paruhnya. Nah, paruh atau bagian mulutnya. Nah, ini dia. Biasanya terdapat pada unggas yang berbeda-beda ya. Paruhnya
memfungsikan apa yang dia makan dan bagaimana dia hidup ya. Yang pertama adalah tentang paruh bebek. Nah, dari paruh bebek ini makanannya adalah ikan dan cacing. Kenapa harus seperti itu? Karena dia suka menerobos air dan lumpur. Nah, yang kedua, paruhnya elang. Nah, paruhnya elang itu runcing dan tajam terus membengkok. Yang dimakan apa? Ular, ayam, kelinci pun dimakan ya. Karena ini paruhnya berfungsi untuk mencabik dari makanan yang dimakan. Yang ketiga adalah burung pipit, yaitu biji-bijian ya. Paruhnya pendek, kemudian tebal dan meruncing untuk memecah biji-bijian. Ya, hebat kelinci ya burung ini. Kemudian yang ketiga adalah burung pelatuk ya. Ini lebih panjang dan kuat. Ini mematuk-matuk serangga yang ada di pohon-pohon. Masya Allah ya, Allahu Akbar. Kemudian dan sebagainya. Bentuk kaki. Nah, sekarang kita bentuk kakinya yaitu untuk kaki ayam ya punya 3 jari yang di depan dan 1 jari yang di belakang. Ini fungsinya adalah mengais-ngais, kemudian cari sesuatu yang untuk dimakan juga, membantu paruhnya ya. Kemudian yang berikutnya adalah perenang. Nah, ini kaki bebek yang punya plasenta atau berselaput ya, bergabung jadi satu untuk berenang. Kemudian yang ketiga, kakinya elang. Wah, pemangsa ini ya. Jarinya pendek, kemudian kakinya melengkung ya, ini seperti ini untuk mencengkram makanannya. Kemudian adalah kaki penumpuk ya, seperti itu. Kemudian ini pada burung pelatuk. Dan terakhir adalah pada kaki burung kutilang. Ini panjang untuk bertengger pohon ya, seperti itu. Oke anak-anak, itu dari kaki unggas ya, seperti itu. Nah, demikian dari Ustazah, semoga bermanfaat ya. Dan mudah-mudahan ilmunya berkah sampai ke bilu-bilu masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran.